Assalamualaikum Pak, saya mau menanyakan beberapa permasalahan pembelajaran. Yang pertama itu masalah kemampuan perhitungan dasar peserta didik yang rendah. Kira-kira menurut Bapak bagaimana masalah ini, penyebab masalah ini, dan juga apa yang perlu kita lakukan sebagai solusinya? Ini memang permasalahan dari fase sebelumnya yang tidak tuntas, sehingga menjadi PR bagi kita yang di sekolah menengah akibat ketidaktuntasan di fase yang di bawahnya, sehingga kita kadang guru matematika menyelami lagi, harus turun ke fase bawah untuk mengajar lagi hal yang seharusnya sudah di fase sebelumnya. Dan memang numerasi ini di rapot sekolah juga masih merah, sehingga menjadi persoalan kita bersama. Jadi bukan hanya di pelajaran matematika saja. Ya Pak, kira-kira yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi ini Pak? Ya, yang perlu kita kasih tahu ke anak-anak bagaimana bahwa numerasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-harinya dia. Kalau kita beri contoh bahwa itu sangat penting, mungkin dia semangatnya akan tumbuh dengan sendirinya, bahwa menumerasi itu dalam kehidupan sehari-hari akan tetap kita pakai dalam bertransaksi, dalam ya kita menjual beli tanah misalnya di nanti, harus ada perhitungannya. Nah, sehingga kalau kita mengajarkan hal-hal yang real kepada anak-anak bahwa kebutuhan akan numerasi itu penting, maka dia akan bergerak dengan sendirinya untuk mau mempelajari itu. Itu. Saya Pak. Untuk permasalahan kedua Pak, kurangnya konsentrasi belajar peserta didik di dalam kelas sehingga peserta didik tidak mampu menyerap materi pelajaran dengan baik. Ya, kadang peserta didik kita berangkat dari permasalahan di keluarga dengan yang beragam. Ada yang berangkat dari keluarga yang berkembang, ada yang berangkat dari keluarga kurang mampu, sehingga kadang dalam belajar mereka bukan fokus belajarnya, tapi fokus dia akan untuk menghidupi keluarganya itu bagaimana, kan? Dia fokus untuk akan usaha apa untuk bisa makan. Mungkin itu kalau mereka fokus misalnya dalam berusaha sesuai amanat undang-undang bahwa anak sekolah dasar itu ya sekolah saja, tidak memikirkan hal-hal yang lain, mungkin mereka akan fokus dengan apalagi bisa dibimbing oleh gurunya, disemangati oleh gurunya, sehingga timbul rasa penasaran pelajaran yang akan dia terima, maka mungkin akan lebih fokus nantinya dia belajar. Maksudnya berarti guru yang bantu mendorong anak-anak lebih banyak belajar ya Pak ya? Ya, dengan metode-metode pembelajaran yang dia sukai, misalnya mungkin dengan hanya kita memberi ya, maka kita mungkin mencoba dengan pembelajaran lain yang lebih melibatkan dia, lebih mendekatkan dia dengan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada semangatnya dia dalam belajar. Kemudian untuk permasalahan ketiga Pak, terkait hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang dan terbatas. Menurut saya kira-kira bagaimana masalah ini? Ya, itu memang harus kita akui bersama bahwa hubungan itu terlalu sedikit. Kadang
di permasalahan keuangan saja, misalnya di rapat komite atau di pembagian rapot, itu saja yang ada keterhubungan, bisa bertemu sekolah dengan orang tua. Jadi terbatas sekali, mungkin kalau setahun itu hanya 3, berarti kan hanya 2-3 kali. Jadi ya terbatas, dan itu juga kita tidak fokus membahas tentang anak tersebut, kecuali anak itu bermasalah mungkin baru ada komunikasi. Tapi ya selama ini kalau kita misalnya mau membangun pola belajar anak yang bagus misalnya, sehingga dia bisa menuntaskan pelajarannya dengan baik, ya itu masih belum, kurang sekali dengan orang tua. Kalau itu kira-kira solusi dari sekolah apa yang perlu kita lakukan mulai membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa? Ya itu semua harus dibangun oleh sekolah dan disesuai dengan kurikulum juga, bahwa kurikulum yang kita terapkan itu kan hasil dari semua bidang pelaku di dalam lingkungan sekolah, baik itu orang tua, komite, pemerintah daerah, yang harus dilibatkan. Nah, dan itu yang kita sebagai sekolah harus konsekuen dengan itu. Maka kalau itu berjalan, maka apa yang kita harapkan bersama, bahwa ada tanggung jawab bersama orang tua dengan siswa, bisa kita terapkan, bisa kita berdayakan, bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi Pak. Ya, mengenai itu kadang kita butuh waktu untuk memberi pengalaman kepada guru tersebut. Kadang tidak semua guru bisa inovatif dalam pembelajarannya. Maka dengan itu kita dari sekolah biasanya kan kalau ada pelatihan untuk peningkatan mutu guru, ya kita anjurkan ke guru-guru tersebut untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. Makanya itulah gunanya kita evaluasi mengajar, bagaimana guru tersebut, apa yang kurang dari guru tersebut, sehingga kepala sekolah bisa mengambil kebijakan dengan mutu yang ada pada guru tersebut, sehingga pembelajaran di kelas bisa optimal dan bisa terlaksana dengan baik seperti yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke evaluasi pembelajaran. Masalah evaluasi pembelajaran pada peserta didik masih belum mampu diterapkan berbasis high order thinking skill ya, atau HOTS Pak. Ini bagaimana kan masalah ini Pak? Ya, itu juga permasalahan ke guru kadang yang belum semua punya kemampuan untuk bagaimana membuat soal yang hot. Makanya itu dibutuhkan, sama dengan kasus yang tadi, kita butuhkan pelatihan ke guru-guru tersebut untuk meningkatkan mutu profesionalisme sebagai seorang guru bagi diri guru tersebut. Misalnya Pak, kalau berdasarkan dari sudut pandang siswanya Pak, apa misalnya guru tidak memberikan soal Pak dikarenakan kemampuan siswa untuk mengerjakan soal Pak masih kurang Pak, bagaimana dan itu? Ya, di soal HOTS itu kan bukan kemampuan siswanya, tapi kemampuan guru dalam membuat soal yang bisa memantik rasa penasaran siswa itu, sehingga diangkatlah soal-soal yang mendekati kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dari soal itu bisa menjadi rangsangan bagi dia dalam menerapkan
soal itu sehingga terjawab juga di kehidupannya dia sehari-hari. Saya lanjutkan ke permasalahan ke-6, yang mana di sini pemanfaatan media pembelajaran Braille untuk membuat konsep materi yang abstrak menjadi nyata pada pelajaran produktif itu belum bukan bagaimana kira-kira penyebab dan solusinya. Ya, kita kadang di guru produktif masih kita lihat mengajar ya tidak dengan media ajar yang tepat, sehingga apa yang kita harapkan dari pembelajaran itu bisa diterima oleh anak dengan baik, bisa mudah dan jelas dia terima, sehingga tidak ada interpretasi yang salah terhadap pembelajaran itu. Dan kalau sudah dengan menggunakan media ajar yang tepat, maka tentu pembelajaran itu menjadi optimal, tidak diulang berkali-kali kita harus menjelaskan. Karena kalau dengan media ajar yang misalnya model ajar yang tepat, yang langsung dengan visual yang bagus misalnya menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita sebagai guru juga dimudahkan dengan itu, sehingga kita tidak berulang-ulang kali menyampaikan hal yang sama ke siswa atau pelajar tersebut. Sini Pak, terima kasih Pak.